Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, wa qala alaihi salatu wassalam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najash, atau kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ahibati fillah, hasanullah, Bapak Ibu jamaah kajian Bulughul Maram rahimakumullah, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita bahas yang hadis ke-683, masih tentang Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli yang beberapa jenis yang terlarang ya. Kita lihat matan hadisnya dulu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin najshi, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar adalah putra dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dalam hadis ini disebutkan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anin najshi, Rasulullah SAW melarang kita dari najis atau najas. Nah, kalau kita membaca ya, dan tulisannya kelihatan, itu akan lebih mudah, karena kadang-kadang pelafatan antara, karena ada istilah-istilah yang mirip ya. Ada najas pakai sin kecil, ada najas pakai sin besar, ada najis ya, gitu. Mirip-mirip ya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini berkaitan dengan jual beli yang dulu sempat kita singgung juga gitu. Tapi kita malam hari ini akan mendudukkan dilihat dari pengertian bahasa gitu, pengertian bahasanya, supaya nanti cara mendudukkan masalahnya ini lebih mudah. Kalau najas non jim sin pakai sin kecil, itu artinya kotoran, Pak. Kalau najis non jim sin kecil tapi jimnya itu kasroh, itu pakaian kita yang terkena kotoran, mutanajis namanya ya. Tapi kalau najas pakai sin besar, non jim sin besar, itu yang kita bahas hari ini ya, gitu. Jadi ampun salah pengertian, kalau sarung kita kena air kencing itu berarti najis, air kencingnya namanya najas. Kalau sinnya diganti jadi shin, najas, itu yang kita bahas malam hari ini. Nah, an-najasu atau an-najasu fil lughah huwa tanfirus sayd. Jadi tanfirus sayd, membuat menakut-nakuti hewan buruan, Pak. Tanfirus sayd.
Jadi kados ngeten, Pak. Panjenengan ten dalem kagungan ayam mboten, Pak? Jadi nek ayam niku nek sonten niku, Pak. Jenengan kan nek magrib niku sing dipadosi putune napa ayame? Anu ngoten. Ayam niku nek ayam magrib niku biasanya diweden-weden digiring. Jadi najas itu tanfirus said. Menggiring hewan buruan. Wa isaratuhu min makanihi. Dan mengarahkan ke kandangnya dari tempatnya. Jadi orang itu menggiring hewan buruan tadi supaya kena perangkap. Itu najas. Nah, pun ketinggal ya. Nah, jadi kalau jenengan sedang menggiring seseorang supaya seseorang itu terjebak dalam perangkap jenengan, berarti jenengan sedang melakukan aktivitas namanya najas. Ta'rifuhu syar'an. Pengertiannya secara fikih. Jual beli najas. Huwa ayyazita fisil'ati man la yuridu syira'uha. Seseorang menambahkan harga barang dagangan, tetapi dia sesungguhnya tidak ingin membelinya. Jadi enten wong dodolan, terus enten tiang dugi, ya etok nawari diunggahke. Bala yuridu syira'uha. Sesungguhnya dia tidak mau membelinya. Balinaf'il ba'i, akan tetapi untuk membantu orang yang menjual tadi. Tujuannya membantu orang yang jual tadi. Awil idrar bil mustari, atau awil absi, atau memberikan bahaya kepada orang yang membeli, merugikan pihak pembeli. Awil absi, atau niatnya hanya main-main saja. Orang niat mboten niat tumbas, atau dia akan membantu si penjual supaya dia dapat membeli dengan harga tinggi, atau untuk membahayakan karena mungkin dia punya rasa dendam dengan si pembeli, ben kejeglong tak umbul ke kono ben kelarangan, mungkin nek pun dadian di sini-sini lho regane sakmono. Nah, karena mungkin ada rasa dendam terus dia berbuat sesuatu, pura-pura menaikkan tawaran, ikut menawar, atau pura-pura bercerita bahwa dia pernah membeli dengan harga tinggi, atau awil absi, atau hanya gojekan saja. Nah niki namanya bayuk najas. Lebih sederhananya saya buatkan tulisan, Pak, biar lebih jelas. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan jual beli najas. Ya, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Ini dalilnya. Jual beli ini dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, yaitu seseorang yang berpura-pura melakukan penawaran terhadap suatu barang, akan tetapi ia tidak bermaksud atau tidak memiliki niat, keinginan untuk membeli barang tersebut. Motivasi orang itu untuk memberi keuntungan kepada penjual, dia mau menjerumuskan calon pembeli yang lain, ben kejeglong, ben kelarangan, yang sungguh-sungguh untuk membeli. Itu. Misal, calon pembeli A menawar barang seharga Rp10.000. Dia memang benar-benar ingin membelinya. Lalu datang si B, orang yang berpura-pura menawar barang tersebut seharga Rp15.000. Karena takut tidak mendapatkan barang tersebut, akhirnya si A menaikkan penawaran menjadi Rp20.000, sehingga akhirnya menjual barang tersebut kepada si A.
Berarti 5.000 kan. Nah, ini. Nah, bagaimana hukum statusnya? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, wa fis syar'i ziyadah fis samanil sil'ah mimman la yuridu syira'uha liyaqa'a ghairahu fiha. Jual beli najas adalah menaikkan penawaran harga barang yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang tersebut dengan tujuan untuk menjerumuskan orang lain, ya, lebih kepada niat tidak baik. Nah, ini hukumnya terlarang, tidak boleh. Kenapa terlarang? Karena bisa jadi ini merupakan bentuk ta'awanul alal ismi wal udwan. Kan ada larangannya, ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya. Baik dilakukan dengan karena persekongkolan tadi atau tanpa sepengetahuan penjual. Mungkin yang jual mboten ngerti. Yang tahu hanya orang tadi sama yang membeli. Kita atuh kono wis ben. Wah, misalnya gitu ya. Atau bisa juga hanya dilakukan oleh penjual saja karena tidak tahu. Nah, penjual orang yang model suka menaikkan orang yang niatnya menaikkan harga dengan tidak punya niat membeli, tadi namanya najis, pakai sin besar. Nah, ini kedua-dua orang tadi, baik si penjual, kalau dia tahu, kalau ini memang persekongkolan, maka dia berdosa. Ya, kalau yang niat menaikkan harga tanpa niat membeli tadi hanya si orang tadi, maka yang berdosa hanya dia. Ya. Nah, sekarang kita lihat hukumnya. Fa inna nara ishtara ma'an najasi fasyira sahihun fi qauli aktsari ahli ilmi minhum Asy-Syafi'i wa ashabur ra'yi. Jika melakukan jual beli dengan najas, maka jual belinya secara hukum sebenarnya sah. Cuma orang yang melakukannya itu berdosa karena sebenarnya mengambil keuntungan lebih dari 100% itu boleh, Pak. Kan pernah kan Ali bin Abi Thalib membawa seekor kambing apa ya? Kambing apa keledai itu dijual, dia beli, diperintahkan Nabi untuk beli seekor kambing sama keledai sampai di pasar, beli, dibawa pulang, ketemu sama orang, dijual dengan harga 2 kali lipat. Nah, akhirnya dia dapat keuntungan. Dia balik lagi ke pasar, dapat 2. Boleh. Ya, itu ya. Nah, maka jumhur ulama sebenarnya secara hukum fikihnya itu sah, ya, sah. Hanya pelakunya berdosa. Baik pelaku yang melakukan itu tadi. Jumhur ulama ya. Bahkan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, walana anna nahya atun ilan najis la ilal akti falam yu'sir fil bai'. Hal ini karena larangan tersebut kembali kepada orang yang melakukan najis. Nah, najas tadi, bukan kembali kepada akad. Karena akad itu selama terpenuhi akad, tidak ada gharar, tidak ada riba, ya, terpenuhi akad, dia sah-sah saja. Jadi yang dilarang adalah supaya tidak terjadi orang memakan harta orang lain dengan cara yang batil atau mendolimi orang. Imam As-Sun'ani, in anna tahrima idza kanatiz ziyadatul madhkurah fauqa samanil misli falau anna rajulan ra'a sil'atan tuba'u bituni qimatiha fazada fiha
litantahiya ila qimatiha lam yakun najisan asian bal yu'jaru ala dzalika biniyatihi. Sesungguhnya larangan tersebut jika penambahan yang disebutkan itu sampai di atas harga standar. Adapun seandainya seseorang melihat ada suatu barang yang dijual di bawah harga standar, lalu ia menaikkan penawaran agar nilai jual barang tersebut sama dengan harga standarnya, maka orang tersebut bukanlah najis. Najis itu orang yang melakukan jual beli najas tadi dan tidak bermaksiat. Jadi kan gini ya Pak ya, saya tuh pernah punya teman memproduksi suatu produk gitu. Karena dia itu gimana ya, jiwa sosialnya tinggi Pak. Nah, dia itu mencoba untuk memproduksi sesuatu, kemudian dia hitung-hitung, ini kos produknya sekian, nanti untuk hitungan pengiriman barang sekian. Itu setelah dia hitung kalkulasi, kemudian dia tetapkan nilai jual itu, harga jual barang. Itu dia jual dengan harga setengah dari harga pasaran itu pun badi kata Pak. Tapi kemudian ketika dia jual di kuomplan produsen liyane, jenenge mateni rego. Loh, lah mateni rego pripun? Aku ya adol sakmene iki pun badi oke. Jenengan ketegelen ngono niku. Jadi taruhlah misalnya harganya 80.000 di pasaran. Oh ini dol 80.000 lho. Kita dol 30.000 wis berarti akeh kok. Jadi apa ya? Jadi ya agak membingungkan juga kalau mau dijual harga standar saat itu ya. Akhirnya ya mau nggak mau dia berhenti. Oh, karena di kumpulan banyak produsen, oh stop gitu. Mateni rego akhirnya mandek. Nggak jadi, dia mau nggak mau harus mengikuti harga pasar gitu. Nah, sebaliknya kalau harga yang dia miliki tadi tidak sesuai standar kemudian dia naikkan, itu sebenarnya bukan masuk kategori najas, tidak, karena dia hanya mengikuti harga pasar. Tuh. Jadi jual beli najas itu para ulama lebih melihat kepada praktek orang yang melakukannya, karena dia telah berbuat dolim, gitu ya. Sementara sisi akadnya menurut jumhur ulama sebenarnya sah saja. Dan itu hari ini banyak sekali yang begitu. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya Pak. Kan kemarin kita sempat membahas namanya jual beli lelang atau musawamah. Ya Pak. Jual beli lelang itu kan ada dua, muzayadah dan munakosoh. Kalau muzayadah itu orang yang menjual barang dilelang, kemudian si pembeli akan menawar semakin banyak, semakin tinggi. Yang diambil adalah yang paling tinggi, itu namanya muzayadah. Tapi ada model lelang yang munakosoh. Munakosoh itu yang diambil adalah penawar yang paling rendah. Contohnya kemarin kita buatkan contoh itu proyek pemerintah. Pemerintah mau bikin bangunan, proyek bangunan itu. Salah satu SOP yang harus ditempuh oleh pejabat untuk membangun suatu bangunan atau mengerjakan suatu pekerjaan, itu SOP-nya adalah harus terbuka. Publik harus tahu. Caranya gimana? Dilelang. Ini mau bangun jembatan, harus ada proses lelang. Nah, lelang itu yang diambil adalah harga yang paling rendah. Niki jembatan niki jenengan mantun pinten? Oh, 100 juta. Belah,
Kok mahal men? Alah kula pun 90 juta kula saged niku ngecake. Berarti dia namanya apa? Bai'ul munaqashah. Jual beli sistem lelang yang turun. Tapi kalau jenengan punya sepeda motor, jenengan lelang ya, atau pegadaian misalnya melelang barang apa itu namanya? Barang apa ya? Gadaian apa? Agunan ya, saya agunan saya. Apa? Menebus ya, punya barang di situ pinjem nanti agunan nggak ditebus-tebus misalnya. Nah, dia lelang, pasti yang diambil adalah yang paling tinggi. Enten sing dodolan napa niku tip regane, "Wah, 500, bukaan pertama 500." Kula 550. Kula 575. Lah mangke yo tawaran paling tinggi yang itu namanya muzayadah. Dua jenis sistem lelang itu boleh di masa Nabi ada. Karena Nabi pernah apa namanya? Ini ya. Pernah didatangi oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya tidak bisa makan. Saya bisanya, ya kamu punya apa? Saya punya barang ini ya Rasulullah." Barang itu diberikan Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, "Man yurid hada? Man yastar hada? Siapa yang mau beli ini?" "Saya ya Rasulullah." "Kamu beli berapa?" "Sekian." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man yazid? Siapa yang mau nambahi?" "Saya ya Rasulullah." "Saya ya Rasulullah." Gitu. Itu pernah terjadi di masa Nabi. Ya. Jadi itu. Nah, bai'un najas itu mirip dengan kasus jual beli najas, jual beli dengan sistem lelang. Dalam sistem lelang, masing-masing calon pembeli berlomba menaikkan penawaran sampai didapatkan harga tertinggi. Kalau tadi yang muzayadah tadi ya. Dan jika lelang sudah ditutup, maka pemenang lelang sudah ditetapkan. Kalau sudah ditetapkan, maka sudah tidak boleh ada lagi tawar-menawar. Maka disitulah berlaku kaidah, janganlah kalian menawar sesuatu yang sudah ditawar oleh saudara kalian. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan muzayadah, musawamah muzayadah, jual beli lelang semakin bertambah. Hal ini karena pada umumnya ketika penjual membuka harga barang yang akan dilelang, dia akan mengatakan man yazid. Jual beli sistem lelang tidak terlarang karena setiap calon pembeli berlomba menaikkan tadi daya. Nah, jual beli lelang, jual beli yang sudah dikenal di masa Nabi. Maka para ulama mengatakan wala amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi lam yarau ba'san bi bai'in min man yazidu fil ghanaimi wal mawaris. Ya. Dulu pernah terjadi ketika para sahabat mendapatkan ghanimah, mereka jual lelang itu. Wah, ghanimahku kok entuke kaya ngene. Padahal kula mboten butuh. Akhirnya di lelang kan itu. Atau dia dapat warisan. Warisannya ngene. Akhirnya di lelang. Kan gitu. Tapi penyebutan ghanimah dan harta waris itu bukan batasan, tapi dia hanya sebagian contoh saja. Ini apa namanya penjelasannya ya. Jadi bedanya antara apa najas dengan lelang. Jadi sudah tidak. Kalau najas kan tadi kan apa namanya orang yang tidak punya niat beli. Tapi kalau lelang jelas punya niat. Kalau nggak punya niat nggak mungkin datang ke situ kan. Baik, ini yang pertama. Jadi yang pertama kita bahas tentang najas. Lah, ya ini penjelasan dari Imam Nawawi, Pak. Ini penjelasan dari Imam Nawawi. Janganlah kalian menawar sesuatu barang yang ditawar oleh orang lain. Dijawab oleh Imam Nawawi. Hadza laisa ya bisaumin li'anna sauma huwa ayyaqifar raghibu wal bai'u 'alal bai'i walam
ya uduha ya qadahu fayaqulul akhar lil ba'i ana astarihi wa hadha haramun ba'da istiqraris saman wa amma saum bisil'ah alati tuba'u liman yazidu falaisa biharamin. Jual beli lelang ini tidak termasuk dalam kategori menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain. Karena menawar barang yang sudah ditawar orang lain itu termasuk perbuatan yang terlarang. Kenapa tidak termasuk? Karena penawaran ini dalam bentuk seseorang yang ingin membeli barang dan penjual bertemu dan mereka belum bersepakat dengan harga barang. Karena kan tadi kan masih mencari-cari regane sing ndi yo. Kecuali kalau si penjual sudah menentukan, niki kula dol sak menten. Nah, gitu loh. Masih mencari-cari harga barang. Lalu ada orang lain lagi yang berkata kepada penjual, aku membelinya dengan harga sekian. Tindakan ini diharamkan jika sudah terdapat kesepakatan harga. Yang jual, niki kula dol sak menten. Nah, gitu loh. Tapi kalau lelang itu kan enggak. Ayo, jenengan pantun pinten? Nah, gitu kan. Belum diputuskan harganya gitu. Adapun penawaran yang akan dijual kepada peserta lelang, maka ini tidak haram. Jadi pembuka rego itu bukan menentukan menurut Imam Nawawi tidak termasuk menentukan harga barang. Dia hanya memulai supaya penawarannya lebih jelas. Ini penjelasan Imam Nawawi, Pak. Gitu. Oke. Ampun. Terus hadis kedua. Nah, ini banyak sekali nih. An Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa 'anil sunya illa antu lama rawahul khamsatu illa Ibnu Majah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari praktek jual beli. 1. Muhaqalah. 2. Muzabanah. 3. Mukhabarah. 4. Sunya. Ya, ada 4 ya. Jual beli sunya. Jual beli muhaqalah, muzabanah, mukhabarah dan sunya. Ini praktek jual beli di masa jahiliyah. Ya, nanti kita lihat satu persatu. Illa antuk lama, kecuali kalau jelas. Yang unsur tidak diperbolehkannya itu kan karena majhul, tidak diketahui kepastiannya gitu ya. Saya lanjutkan sini ya. Yang pertama, muhaqalah. Al-haqlu bimakna al-haqlu. Muhaqalah itu haqala yuhaqilu. Muhaqalah. Jadi al-haqlu itu artinya ladang. Maksudnya pertanian yang masih ada di ladang. Yaitu menjual biji-bijian seperti gandum, padi dan lainnya yang sudah matang, yang masih di tangkainya dengan bijian yang sejenis. Jadi yang satu masih ada di tangkai, yang di rumah sudah dipanen. Ya. Pada jual beli ini terkumpul 2 hal yang terlarang. 1, ketidakjelasan kadar barang yang dijual belikan. Berapa? Terdapat unsur riba. Kan kemarin kita sudah bahas ya Pak ya. Kalau emas itu ditukar dengan emas, syaratnya ya dan biadin dan tidak ada tambahan. Di takobut, maaf, takobut.
tunai. Ya dan biadin itu tunai, tidak ada penambahan. Seperti kemarin kasus barter kemarin ya Pak ya. Beras BLT yang identik dengan beras murah. Meskipun BLT itu apa harus murah terus ya? Enggak ya Pak ya. Tapi identik masyarakat itu mengatakan kalau sudah BLT itu beras murah. Walaupun faktanya juga belum tentu juga kan. Nah, beras BLT dibarter sama mentek wangi. Karena sama jenisnya, maka dia tidak diperbolehkan. Karena apa? Harus sama jenisnya, jumlah timbangannya harus sama, harus kontan. Uang rupiah dengan uang rupiah itu harus kontan dan jumlahnya sama. Kalau ada yang tidak sama, berarti terjebak riba. Lah pripun carane? Ya utang mawon. Ulang utang sik. Seperti kasus kan. Nah gini. Nah, ini jual beli biji-bijian yang satu masih ditangkai, yang satu sudah kering. Maka tidak diperbolehkan karena satu ketidakjelasan kadar. Zaman dulu kan mungkin tidak sebegitunya ya. Yang kedua ada unsur riba. Kalau ini saya melihat lebih kepada unsur ribanya. Muhaqalah. Ketidakjelasan di sini karena biji-bijian yang masih ditangkainya tidak diketahui kadarnya. Lah sinten mriku lha ngukur pripun? Lah genah nek diunduh ngoten dah ditimbang dan tetok. Lah niku namung dikira-kira. Ya itu. Tidak diketahui pula baik dan buruknya barang tersebut. Adapun unsur riba, jual beli biji-bijian dengan biji-bijian sejenis dengannya tanpa adanya takaran syar'i yang sudah diketahui akan menyebabkan ketidakjelasan sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah. Napa enten sakniki model ngenten niku, Pak? Niko kan niko kan nek tebas pantun itu kan barang dengan uang toh, dibeli toh. Ini mboten dijoli sing ten ngomah. Ngoten iki. Sing ditandur niku kula ijoli niki lho, niki sing pun misalnya gabah ten pari terus dijoli gabah ten ngomah pun diselep ngoten lho. Kalau yang tebas itu ada, saya bahas di sini. Dengan tebas. Ini kita maksudnya tahu. Ini dulu pernah bahas juga nih toh. Nah, ini kan dulu kan kita sudah bahas dan boleh jika orang yang mau membeli itu punya kemampuan untuk menakar. Itu kan boleh. Kalau ini kasusnya beda. Ini nih kasusnya napa niku wau yang masih ditangkai ditukar dengan yang sudah dipanen. Barter itu bagian dari jual beli. Gitu. Barter itu bagian dari jual beli. Nggih, gitu nggih. Enten mboten kira-kira kasusnya yang seperti ini? Mboten enten. Nah, nggih niku beras elek beras apik niku terjebak pada tidak terpenuhnya dua syarat. Ukurannya tidak sama, gitu. Terus apa lagi? Ya riba, jelas nggak boleh. Lah pripun carane nek ijolan? Nggih didol mawon, mengki tumbas. Nggih kaya ijolan duit nek men kali. Ajeng jujuli ya ndelala ya ora duwe duit pecah. Anu sik nggih. Niki kula ajeng jujuli 10.000 desa ketawu ijolke jenengan. Digoleki sing diijoli niku entene mung 30.000. Niki enten 30.000 sing 20.000 mengke nggih. Waduh. Nek kula bareng ngaji ngertosi mboten entuki. Nah, sing nggih pun duwite jenengan sing 10.000 kula silih sik nggih dijuli. Disilih mawon jujuli. Deng, mungkin nek pun payu jenengan joli. Daripada yang punya uang pecahan 30.000 jenengan ngeculke dhuwit 50.000 sing mecahke entene 30.000 sing 20.000 anu napa ditunda niku riba.
Tapi yo prakteknya yo angel ya Pak. Lah jenengan mudeng kok tanggane mboten mudeng ya sak repotan. Repun. Kaya kasuse napa nika? Tiang pundi nika sing ndamel kuburan muslim udur gara-gara sing siji ora entuk adzan, sing siji adzan. Sing duwe lemah pemakaman muslim niku pun gawe surat pernyataan. Ini pemakaman muslim yang mau memakamkan di sini syaratnya tidak boleh diadani. Lah keluarga ini kan jenenge sepakat. Barang sing tebih kondur langsung adan. Lah sing duwe lemah ya bengok-bengok ta, Pak. Jenengan menyelisih perjanjian pripun. Jadi apa ya? Pemahaman yang sudah kita pahami itu kadang-kadang harus diuji lagi dengan praktek di lapangan. Nah sing dijak prakteknya mboten nyambung ya sak repotan no. Oh ya warisan barang niku ya wah ngaji ya nglothok tenan ngaji. Barang dipraktekne dulure gak mudeng. Ya akhirnya rame. Kan ngoten. Ini ku. Tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa yang halus, insyaallah baik-baik saja. Betul riba. Iya. Makanya itu kan iya, itu kalau tinjauan fikihnya riba. Lah pripun? Jenengan nek tukar ten gen bank sudah mboten, Pak? Lah ten bank mawon. Lah niku belum ada solusi sampai saat ini saya juga pripun yo? Yo menghukumi tapi yo mencarikan solusi ya. Solusinya ten bang niku pripun? Lah butuh tenan lah iya lah pripun nih? Kula kadang-kadang kalau pas masa-masanya itu kula ten bank, Pak. Saya niki jujur mawon ajeng tukar uang. Ajeng nggih fitrah. Ya ten bank. Ten mriku mungkin khawatirnya terjebak itu tadi. Atau disiasati sakit mboten akate nggak bisa ngono ngelongke kene nampa mboten saged. Aduh. Atau begini Pak, misalnya gini, mboten sak dipotong, jenengan utuh mawon, mengke jenengan kula sangoni ngono. Ngoten niku. Pripun niku masuk kategori mboten niku. Karena gini Pak, beda akad itu beda hukum Pak. Contoh misalnya gini. Jenengan datang ke bank konvensional, pinjam uang, mengembalikan uang nanti kalau lebih dari mengembalikannya nanti lebihnya sekian. Itu kan jelas. Tapi kalau jenengan datang ke pihak bank, terus banknya itu membelikan barang yang jenengan belikan, terus setelah dia beli, dia jualkan jenengan, dia dapat untung, itu boleh. Tapi kan beda akad. Yang pertama tadi jelas transaksi pinjam meminjam ada kelebihan, tapi yang kedua kan murabahah. Pihak bank membelikan barang, setelah barang dibeli, dijualkan jenengan. Itu sah. Bukan riba. Kan beda akad, beda hukum. Lah, seperti itu boleh enggak? Kayak tadi, jenengan tadi misalnya, pun Thomas, pokoknya kalau jokin jenengan ini pokoknya utuh. Mungkin jenengan kalau sangoni, ini termasuk akadnya beda apa sama? Wow, nah rekayasa. Lah ya itu makanya saya nggak berani jawab itu karena di situ pripun ya ini gimana? Duh, susah ya. Lanjut, ya. Yang kedua munabadah. Munabadah ini namanya yo asing-asing ya Pak, karena ini jenis jual beli di masa jahiliyah. An-nabdu berarti melempar.
Jadi kata munabadah adalah sighah mufa'alah. Nabada yunabidu munabadatan. Saling melempar. Dulu di kalangan orang-orang jahiliyah itu orang menjual kain itu modelnya munabadah ini. Aku mau tumbas kain. Akhirnya yang jual ambil kain, joncal kain. Tidak ada kejelasan kain ini spesifikasinya bagaimana, bahannya apa, harganya berapa, wes pokoknya nggak sing kalau saut untuk kain jenengan kudu bayar. Ini kan repot nih ngoten iki carane. Ya, ada apa namanya faktor ketidakjelasan. Ya kalau dia senang dengan kain itu, kalau tidak, terus spesifikasinya bagaimana kan barangnya tidak disebutkan ciri-cirinya gitu, tanpa melihat barang. Ini jelas. Kalau sekarang nggak ada ini. Ada unsur maisir ya Pak ya, spekulasi. Jual beli tidak sah karena ada dua alasan. Ketidakjelasan barang, barangnya tidak diperiksa dulu, dirayu unsalke kan ini kok. Yang kedua, barang yang dijual masih tergantung syarat. Apabila kain tersebut dilempar kepadanya, kalau tidak dilempar ya nggak boleh beli. Jelas. Ini pertama goror, dua ya tak, akan mengundang masalah. Ya bukan padu ini goror ini. Lah aku ora pengen kok, jangan uncalke kok. Nah, akhirnya udur, permusuhan. Ini jual beli zaman jahiliyah kayak gini. 3. Muzabanah. Muzabanah itu artinya azabnu, mendorong dengan keras. Jorok nih, muzabanah. Sanad'u zabaniyah. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah, malaikat yang mendorong dengan keras. Ya. Siapa yang didorong oleh malaikat? Orang-orang yang penghuni neraka itu didorong dengan keras oleh malaikat supaya nyemplung ke neraka. Sanad'u zabaniyah. Muzabana adalah menjual anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma yang ada di pohon, atau menjual rutop yang masih basah atau yang sudah kering. Hampir sama dengan muhaqalah tadi ya. Tapi kalau muzabana ini kan hampir sama kan. Ada majhul, tidak ada kejelasan, atau ada unsur riba antara yang basah dengan yang kering. Ini kasusnya kurma. Cuma dikecualikan dari jual beli muzabana ini adalah al-aroya. Al-aroya itu gini Pak, kasusnya Pak. Orang miskin, nggak punya apa-apa, mau makan sulit, duwe ini namung wit-witan niku, barang ini ku. Lah kula dol. Kula nek mboten adol niki, mboten iso mangan, ini aroya, diperbolehkan. Ya. Ariyah atau aroya. Pembelian buah kurma yang masih berada di pohon dibolehkan bagi yang membutuhkan. Kayak jenengan misalnya nebaske pelem gitu, wah dilelah yang betulnya kalau duit to, enaknya pelem ya ditebaske mriku sawit. Nah, tapi buah yang sudah matang kan gitu. Jadi kalau saat ini enten sing nebaske model ngeten kan enten to, sing niku ampun ditebas, sing wet niku kula anu wat-wat nggih mengke nggih nyangoni putu. Sing didol sing wet ditano. Kan boleh-boleh saja kan. Nah itu aroya. Kalau di masa Nabi itu dibatasi 600 kilo, setengah ton. Setengah kintal Pak. Setengah ton dia bener ya. 615. Tapi ini kan apa ya? Namanya apa ya?
menakar itu kan ya seperti kita beginilah. Kan ini batasannya hanya 5 wasak. Satu wasak itu 60 sok. Ya, 60 sok. Satu sok itu 4 mud. Jadi 4 kali 60. 4 kali 60 berarti 2000 240 ya Pak ya. 240 ngeten iki. 2400 mut. Sak mut itu nah kan tinggal takupan tangannya kan. Takupan tangannya. Maka konversi yang 615 kilo ini bukan konversi paten, tidak, karena itu hanya konversi yang mendekati kan gitu. Sebagaimana dulu ketika kita bayar zakat fitri, ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 2,7. Itu kan konversi yang mendekati. Ya, bukan ukuran pasti. Kalau ukuran pastinya kan 4 sok kan gitu. Ini ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fil araya an tuba'a bi khirsiha kilan. Rasulullah SAW memberikan keringanan dalam araya, penjualan kurma basah yang masih di pohon dengan cara di khors, yaitu ditaksir. Sebagaimana tadi orang tebas, jual tebas tadi kan taksir. Terus sunaya, seorang menjual berkata kepada pembeli, aku jual barang ini kepadamu kecuali sebagian saja. Niki sing kula dol niki tok. Sing pang sing niku mboten. Cuma yang dilarang adalah ketika yang dikecualikan itu tidak jelas. Kalau yang dikecualikan jelas boleh. Illa antuk lama, kecuali dia diketahui secara definitif. Contoh, kula adol pari gitu. Niki sepatok niki kula dol, ning patokan sing isor dhewe mboten lho niki lho. Pokoke mengke nggih anu dhewe. Nah, misalnya kan cetha. Nah, cetha, batasannya jelas gitu. Nah, tapi kalau sunaya itu yang batasannya tidak jelas, yang majhul, akan berpotensi akan merugikan orang. Oke. Terus mukhabarah. Mukhabarah itu sebenarnya sama muzaroah ya Pak ya. Mukhabarah itu sistem ihyaul mawat. Ihyaul mawat itu apa? Mengelola tanah. Jadi dalam fikih itu ada yang namanya ihyaul mawat. Di antaranya adalah mukhabarah dan muzaroah. Kalau apa namanya? Mukhabarah, tanah yang lunak, yaitu tanah yang disewakan untuk ditanami dengan catatan agar si pemilik tanah ikut berhak mendapatkan bagian dari hasil tanaman dan orang yang menanam pun mendapat bagian tertentu. Selama pembagiannya jelas boleh. Kalau yang saya ingat ada mukhabarah, ada muzaroah. Kalau mukhabarah itu bibitnya dari orang yang nyewa, kalau muzaroah bibitnya dari orang yang punya tanah. Tapi kalau jual beli mukhabarah model begini tidak dijelaskan kedudukan si pemilik tanah dan si penyewa, maka tidak diperbolehkan. Ya. Seperti itu. Nah Rasulullah SAW anil muhaqalati wal muzabanati wal mukhabarati wa anis sunya illa antu'lama. Tadi sudah. Nah, cara yang mukhabarah atau muzara'ah yang benar, hendaknya kedua belah pihak, pemilik lahan dan penanam mempunyai jatah yang jelas. Kalau saat ini modelnya langsung ditumbas ya Pak, mboten disewa nggih. Tumbas sawah nggih setahun 2 tahun itu kan jelas mboten nyewa niku jelas dijual jangka waktu tertentu, sah-sah saja. Kalau dulu di zaman Nabi itu sewa lahan. Pripun? Oh masih ada ya? Oh itu modelnya sekali tanam gitu apa? Oh tan masih ada. Oh okay. Kok saya itu dengarnya malah
yaitu tumbas beli sawah mangsan gitu istilahnya. Sawah mangsan ngeten. Mangsan nggih enten nggih. Oh. Nggih. Intinya selama jelas pembagiannya, selama tidak majhul, aman. Kalau mukhadharah ya. Mukhadharah ini nggih kados dia mau nebaske pelem, nebaske rambutan ning yo barange sih ijo-ijo. Nah, jelas enggak belum nampak matangnya masaknya. Ini enggak boleh kecuali kalau sudah kelihatan tanda-tandanya. Ngoten nggih, tidak perlu diperpanjang kayaknya sudah jelas ini beberapa yang jelas beberapa transaksi jual beli yang di masa Nabi. Saya pengen mendudukkan tentang dropship Bapak Ibu. Mungkin minggu depan. Sisi pendapat yang membolehkan bagaimana, pendapat yang mengharamkan bagaimana, kalau dropship dari sisi retailer bagaimana, macam-macam gitu ya. Supaya minimal kita tahu ya, bukan apa supaya kan yang ini kita kaji ini kan beberapa sistem transaksi yang ada di masa Nabi, di masa jahiliyah lah. Hari ini sudah mulai berkembang sistem transaksi modern ya. Salah satunya modelnya yang dropship itu. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah. Demikian Bapak Ibu yang kita kaji. Banyak hal kurang berkenan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kemarin kita rekam videonya, tapi audionya nggak rekam.